Hari ini hari Rabu tanggal 1 November 2023. Masa wasa telah berakhir untuk 3 bulan masa wasa, dimana keluar dari 3 bulan masa wasa itu pada 29 Oktober kemarin. Jadi kini sudah hari ketiga sejak keluarnya masa wasa. Sudah tanggal 1 November, tidak lama lagi juga ke bulan Desember, lalu akhir tahun, ke tahun yang baru lagi. Dan seperti inilah waktu terus berlalu, terus berganti dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga ke tahun. Nah, semakin lama juga semakin tua, menuju kepenuaan, sebagaimana alaminya setiap makhluk yang hidup di dunia ini. Nah, seiring berjalannya waktu juga semakin menua. Namun dalam Buddha Sasana terdapat pengertian tua itu yang bagaimana. Ada tua yang hanya sekedar karena hidup dalam waktu yang lama. Namun terdapat juga tua yang karena pengetahuan yang dimilikinya. Dalam Buddha Sasana cenderung lebih memuji atau mengakui tua yang berdasarkan daripada banyaknya pengetahuan yang dimiliki. Kini dalam hal praktek juga, terlebih dalam hal praktek Dhamma, di mana yang utama itu terletak daripada hati. Memiliki hati terlebih dahulu untuk melakukan apapun, untuk mengusahakan apapun. Jadi hari ini lebih kepada bagaimana caranya itu kita melakukan sesuatu berdasarkan dengan hati. Karena jika melakukan sesuatu tidak berdasarkan daripada hati, walaupun boleh dibilang disiplin, semuanya serba tepat waktu, menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan waktunya, tetapi jika tidak ada hati di sana, maka akan ada yang terasa kurang. Sama seperti misalnya seorang dokter yang bekerja di rumah sakit tertentu misalnya, memiliki jam praktek semisal dari pukul 14.00 sampai dengan 16.00. Sekalipun dokter ini disiplin tepat waktu pada saat jam yang memang jamnya bekerja dan melakukan tugasnya dengan sangat baik. Namun jikalau dokter tersebut tidak bekerja dengan hatinya, semisal terdapat pasien yang datang pada pukul 16.15 misalnya, di saat dokter tersebut sedang beres-beres perlengkapannya untuk bersiap pulang karena jam prakteknya sudah selesai. Mungkin pasien itu datang mungkin dalam keadaan yang entah dalam keadaan darurat atau bagaimana, menemui dokter tersebut. Namun karena itu bukan lagi jam prakteknya, dokter itu tidak mempedulikannya, tidak menanganinya sebagaimana mestinya seorang dokter. Kita dapat bayangkan bagaimana rasanya dan apakah itu hal yang tepat ataukah tidak. Jika dokter tersebut tidak menanganinya karena memang bukan jam prakteknya,
dan dia merasa bahwa tidak ada kewajiban baginya untuk menolong pasien tersebut atau merawat pasien tersebut karena di luar daripada jam kerjanya. Ini juga demikian, seperti halnya praktek dhamma. Terlebih sebagai seorang biku di dalam Buddha Sasana ini, tinggal di wihara, terdapat waktu-waktu tertentu untuk mengerjakan aktivitas bersama yang memang semestinya sudah disepakati waktunya, kapan mulai dan kapan berakhirnya. Namun jikalau terdapat waktu di mana di luar daripada waktu itu, mungkin jika tidak bersedia untuk melakukan atau mengerjakan tugas yang ada di luar dari waktu tersebut, mungkin tidak akan ubahnya dengan seorang dokter yang tadi, seorang dokter yang tidak menangani pasien yang datang di luar daripada jam prakteknya. Jadi sudah semestinya, terlebih sebagai seorang yang melaksanakan dhamma, itu hendaknya memiliki dhamma di dalam hatinya, dalam hal apapun, baik waktu kapanpun, juga memiliki hati untuk rela melakukan sesuatu yang sekalipun bukan merupakan tugasnya, namun memiliki kepedulian akan hal tersebut. Inilah yang akan sangat baik tentunya. Sekarang jika dilihat dari bagaimana para biku muda misalnya melakukan tugas-tugas di wihara, boleh dibilang tentunya pasti akan ada perbedaan dengan biku-biku yang lebih senior. Tidak mungkin sama dalam organisasi manapun, dalam lokasi yang seperti apapun, tentunya terdapat perbedaan yang demikian, baik di perusahaan sekalipun. Tidak mungkin pegawai yang baru mengerjakan sama seperti pegawai yang sudah lama di sana bekerja. Jadi dalam hal ini, terkadang mungkin kita melihat bahwa kegiatan-kegiatan seorang biku yang mana sedari pagi sudah bersih-bersih, menyapu lingkungan wihara, dari matahari belum terbit, lalu kemudian pergi pindah patah lagi, kemudian untuk dapat makan, selanjutnya masih ada kegiatan yang perlu diselesaikan, setelahnya baru punya waktu pribadi, nanti ada waktunya lagi untuk membersihkan kembali wihara, menyapu, mengepel dan lain sebagainya. Lalu setelahnya terdapatlah waktu untuk benar-benar fokus untuk pada diri sendiri. Nah, tapi di sini ketika melihat terkadang lebih banyak waktu untuk bersih-bersih ataupun menyapu dan lain sebagainya. Sebenarnya jika dilihat, inilah bentuk training, bentuk latihan, yang mana sama seperti atlet misalnya. Seorang atlet dalam bidang tertentu, dalam cabang olahraga tertentu, ketika berlatih tidak harus dengan cara seperti bertanding, seperti misalnya atlet sepak bola. Tidak selalu pada saat trainingnya itu dengan bola, bisa training di tempat gym, bisa dengan stretching dan lain sebagainya. Ini juga sama, ketika seorang melaksanakan dhamma juga ada latihan-latihan kecil tertentu yang mana memang tujuannya untuk sampai ke arah sana. Jadi menjadi biku yang bukan hanya sekedar pada saat duduk meditasi, bukan hanya sekedar pada saat membabarkan dhamma, tapi dalam setiap poin-poin kecil, pekerjaan-pekerjaan kecil itu juga yang memang mengarahkan sampai pada ke sana. Sama seperti misalnya lagi seorang tentara, tentu seorang tentara yang dapat sampai ke pangkat sebagai panglima atau jenderal, tentunya pasti pernah melalui saat-saat sulit
dimana ketika masih sebagai prajurit kecil harus latihan tiarap untuk jarak yang begitu jauh misalnya, atau membenamkan diri di dalam lumpur, tinggal di dalam hutan belukar, hutan rimba, dan lain sebagainya. Sekalipun tentara angkatan laut juga harus melalui ujian di mana harus menyelam pada kedalaman di titik-titik tertentu sehingga dapat sampai lulus dan memperoleh pangkat-pangkat yang ada. Ini juga demikian. Jadi hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang mungkin bisa dibilang begitu menyulitkan dan kelihatan tidak begitu berguna, tapi sebenarnya itulah tangga untuk dapat sampai ke tujuan, untuk sampai pada satu pencapaian yang memang telah menunggu di hari depan. Jadi jika dilihat dari bagaimana praktek Dhamma itu juga memiliki banyak sekali kesinambungan dengan berbagai aspek lainnya untuk sampai pada titik yang dikatakan sebagai tujuan yang diharapkan. Makanya dalam hal praktek Dhamma bagi kita sebagai Buddha Mamaka, hendaknya tidak menganggap hal-hal kecil, kegiatan-kegiatan kecil, atau pekerjaan-pekerjaan kecil itu sebagai suatu hal yang sama sekali tidak ada nilainya. Namun yakinilah bahwa hal-hal tersebut, setiap kita melakukan apapun, mengerjakan apapun yang sekalipun itu kecil, selalu yakinilah bahwa inilah poin-poin kecil atau aspek-aspek kecil atau atom-atom yang mana akan menjadi sumber untuk membentuk sesuatu yang besar yang akan kita peroleh di kemudian hari. Ya mungkin kiranya untuk hari ini hanya inilah yang dapat disampaikan, karena sepanjang hari banyak yang perlu untuk diperhatikan. Sampai tadi malam juga baru dapat menyambut kedatangan Lumpo, karena hari ini Lumpo bermalam di sini, besok pagi juga masih berada di Wat Tham Kong Phen ini, untuk kemudian setelah makan dari sini mungkin pulang ke Wat Panakam Noi. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya dapat membuat penyampaian di malam hari, namun tidaklah apa daripada tidak ada sama sekali. Ini pun sudah hanya sekedar seminggu sekali. Kalau sampai ada bolong-bolong juga rasanya bagaimana, seolah tidak memiliki konsistensi di dalam melakukan apa yang sudah diri sendiri tetapkan. Karena biar bagaimanapun segala hal yang dilakukan, termasuk penyampaian ini juga, itu memiliki visi, memiliki tujuan. Itu salah satunya tujuannya adalah untuk membentuk hati dari setiap Buddha Mamaka yang mendengarnya, agar memiliki pengetahuan dari satu hal atau ke hal-hal yang lainnya, untuk dapat menambah kebijaksanaan, untuk dapat menambah keyakinan, serta dapat turut serta berjuang untuk bahu-membahu mengembangkan Buddha Sasana ini. Mungkin sebagai akhiran ini dititipkan, karena belum lama ini, sekitar 2-3 minggu yang lalu, saya mendengar salah satu kutipan dari salah seorang pahlawan bangsa kita yang gugur di lubang buaya. Sebut saja namanya Jenderal Ahmad Yani. Dulu saya juga tidak tahu siapa beliau. Saya juga hanya tahu nama beliau itu sebagai nama alun-alun kota, alun-alun di kota Tangerang itu namanya Ahmad Yani. Jadi hanya tahu sebatas itu. Tapi sosok beliau seperti apa, beliau memiliki moto hidupnya seperti apa, itu tidak tahu.
sehingga dapat dikenang sampai saat ini pun saya tidak tahu. Namun belum lama ini dapat mendengar ternyata memang beliau layak untuk dikenang karena terdapat moto hidup yang beliau miliki yang begitu luar biasa untuk bangsa dan negara di mana beliau dilahirkan. Jadi ada kata-kata di sini yang cukup menggugah dan memang layak bagi seorang perwira tinggi seperti beliau. Beliau katakan bahwa beliau, saya, ini kata-kata beliau, saya tanpa TNI bukanlah siapa-siapa. Atau saya tanpa TNI bukanlah apa-apa. TNI tanpa saya tidaklah mengapa. Jadi ada unsur di sini dari kata-kata beliau tersebut mengatakan bahwa diri beliau tersebut jika tidak ada tentara bukanlah apa-apa. Itu bukanlah siapa-siapa dan beliau tidak akan menjadi seperti dikenal ataupun memperoleh kedudukan apapun. Namun tentara atau TNI meskipun tanpa beliau itu tetap dapat ada, tetap dapat berjalan. Jadi ada unsur di sini. Kita terkadang sepenting apapun diri kita, sehebat apapun diri kita, kita perlu juga mengetahui bahwa sebenarnya tanpa diri kita pun organisasi tersebut ataupun lingkungan tersebut itu dapat tetap berlangsung sebagaimana adanya. Jadi namun di saat tanpa lingkungan tersebut, tanpa organisasi tersebut, atau tanpa departemen tersebut, diri kita tidaklah dapat menjadi apa-apa. Jadi dari sini merupakan satu pelajaran yang dapat diambil bahwa setinggi apapun kita berada, kita harus tetap ingat bahwa sebenarnya kita bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa tanpa tempat tersebut, tanpa lingkungan tersebut, dan selalu menghargai bahwa lingkungan itu pun sebenarnya dapat tetap berlangsung, dapat tetap bertahan sekalipun tanpa diri kita. Jadi diri kita sebenarnya itu hanyalah sebagai pelengkap saja, hanya sebagai penghias saja. Namun yang utama itu adalah lingkungan itu sendiri. Jadi dengan kita berpikir demikian, tentunya kita tidak akan menjadi lupa diri, tidak akan menjadi orang yang egois, tidak akan sombong, tidak akan arogan, atau menganggap bahwa diri kita begitu penting. Karena sebenarnya diri kita itu tidaklah terlalu begitu penting. Jadi ketika dapat menyadari akan hal ini, tentunya akan memiliki kerendahan hati dan akan lebih dimuliakan dan disenangi oleh banyak orang yang ada di sekeliling kita. Ya, kiranya ini saja yang dapat disampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya merupakan hari-hari yang akan banyak memberikan pelajaran bagi kita semua. Cai loh, tadi anu bante ya, kok bodoh suka to loh, mencai kita sabi buah. Nggak bisa gitu bante.
Tiada pencapaian besar yang diraih hanya dalam waktu sehari semalam. Segala sukses membutuhkan proses. Meskipun keberuntungan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan, namun hanya dengan bergantung daripadanya sama saja dengan memancing ikan tanpa menggunakan umpan.